Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, ever you are, dimanapun Anda berada. Ya, kali ini gue akan membahas kejanggalan yang terjadi buat timnas Indonesia. Kenapa timnas kita itu gagal lolos? Nah, apa rentetannya? Nah, ini yang akan kita bahas dan ini yang akan kita simak, kita bahas dan kita ulas setelah gue sendiri langsung menonton di GBK. Ya, gue nonton langsung dan gue lihat dengan layar gede kejadian-kejadian yang berlangsung di GBK dan rentetan awal perjalanan kita ke Perancis dan mengenai masalah pertandingan dan hingga ditonton langsung oleh ketua presiden FIFA, Gianni Infantino, yang bersampingan dengan Erick Thohir dan juga presiden dari sepak bolanya dunia. Nah, nih kita bahas ya. Oke. Yang pertama nih, ya, kedatangan kita ke Prancis, ya, permainan oke dilakukan di Prancis. Ini menentukan siapa yang akan masuk ke Olimpiade. Dimainkan di Prancis, di tempat tuan rumah Olimpiade tersebut. Tapi awalnya petaka itu apa? Pertandingan tertutup. Kenapa harus pertandingan tertutup? Tapi dengan lobby-lobbynya dari ketua PSSI akhirnya diizinkan. Ada penonton sebagian yang datang. Pertama. Yang kedua, kenapa dilakukan di lapangan mini? Kenapa tidak dilakukan di lapangan yang gede? Misalnya di kandang PSG atau di kandang sebuah tim Liga Prancis lah, yang mempunyai kapasitas minimal 10.000 penonton. Dan itu semua bayangkan, penonton-penonton timnas Indonesia, pemain masyarakat Indonesia, diaspora bakal datang. Ya, alasan keamanan, alasan takut ada yang begini-begitulah, penyusup dan lainnya. Itu kita sudah melihat, ya, itu pertandingan tertutup. Andaikan tidak disiarkan di TV, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di sana. Dan permainannya pun lapangan latihan. Ya, sekelas lapangan ABC lah. Kalau lapangnya seperti itu, mendingan main di Jakarta aja, di lapangan ABC. Atau tetap main di Qatar, atau di tempat netral. Kalau di Prancis dirasa tidak aman. Untuk pertandingan yang menciptakan sejarah ini, pertandingan yang penting ini, hanya disaksikan di tempat lapangan yang banyak buat tempat latihan. Ya, mendingan di lapangan GBK, kok nggak di Madia aja, sama aja begitu kan. Dan awalnya disaksikan di FIFA TV, orang nontonnya berbayar. Akhirnya di lobby lagi, akhirnya bisa ditayangkan di TV nasional kita, di RCTI. Dan kata anak-anak nih, sebelum pertandingan gue masuk TV katanya. Ya nggak apa-apa sih, gara-gara dipanggil, bang ini apa, kita mau show off ya. Oke, apa mau wawancara dulu semua, ya udah mau ngikut deh. Nah, itu setelah pertandingan yang tertutup dibatalkan karena ada penonton juga sebagian. Di TV kita menyaksikan. Yang ketiga, oke, wasitnya wasit Perancis. Ya, Perancis ini dekat historisnya dunia karena banyak pemain-pemainnya bermain di Perancis. Nah, karena Perancis rumah kedua bagi dunia. Dan juga ada rasa kecemasan seperti kata Bung Ropan bahwa wasit VAR itu si Puudon lagi, si Thailand ini lagi katanya. Nah, ini yang paling penting nih. Kenapa pada pertandingan yang harusnya itu momennya penting tidak ada wasit VAR? Ya, tidak ada wasit VAR. Ya, video assistant referee. Kenapa tidak ada? Contoh ya, kita ambil waktu penalti pertama. Tangan cuma menyentuh mungkin dan dia ngediving dan ngelompat ke kotak penalti. Seakan-akan jatuhkan dengan di kotak penalti. Andaikan itu ada VAR, itu jelas di luar kotak penalti. Pertama. Oke lah, ya, merasa dicurangi kitanya. Kita nyantai, kita tenang. Tapi Pak Erick ini mungkin pintar nih. Dia mengundang Gianni Infantino nonton, melihat langsung kejadiannya. Ya, ada rekaman TV-nya. Dan kita yang nontonnya di layar gede, ya, di big screen, di GBK, terlihat jelas jatuhnya itu di mana. Bukan jatuh di kotak penalti. Ya, mungkin kena tangannya Witan dan dia langsung lompat kayak Superman gitu kan.
langsung lompat seakan dijatuhkan di kotak 16. Seperti itu. Dan yang kedua juga gitu, Dewangga itu bersih loh tackle-nya, dia sliding bola, penalti lagi. Dan dari kacamata coach Sintayong itu ngelihat jelas. Nah, kenapa tidak ada VAR di 2 penalti itu? Berarti Guinea itu dibantu oleh penalti. Kalau nggak ada penalti, kejadian bisa berbalik. Mungkin timnas Indonesia bisa menciptakan sejarah. Tapi kenapa harus ada penalti? Ya, orang takut Guinea tinggi-tinggi, tapi lihat apakah pemain-pemain timnas kita pada takut? Kagak ada yang takut. Ya, dan lagi-lagi pahlawannya Nathan Choaon. Itu menjadi kiper lagi, penyelamat gawang. Nah, sampai-sampai STY di kartu merah kan. Wajar STY melihat seperti itu, dia marah. Karena apa? Jelas-jelas itu bukan pelanggaran. Kaki menyusup duluan. Udah bola ada keluar, kena kakinya Dewangga, langsung nunjuk titik putih. Jadi ada apa dengan pertandingan ini? Kenapa dengan alasan tertutup? Kenapa tidak ada VAR? Kenapa wasitnya Perancis? Oke, kita mungkin minta negara ketiga, bukan dari Asia, bukan dari Afrika, tapi bukan wasit Italia kayak, wasit dari Inggris kayak, atau dari Amerika. Kan enak. Mainnya di Eropa, wasitnya Amerika, yang main Asia sama Afrika, ini kan nyatu semuanya. Nah itu, kenapa alasan tertutup keamanan? Kenapa nggak dimainkan di sebuah stadion yang ada penontonnya lah gitu? Mungkin diaspora Prancis dan sekitar Prancis bakal berdatangan seperti hal ini di Qatar. Kenapa nyawa yang ke-12 ini, pemain ke-12 ini, roh timnas ini, support total ini tidak diizinkan datang? Mungkin pada datang semua, yakin deh. Nah itu kejanggalan yang menjegal timnas Indonesia menuju Olimpiade. Ya seperti dari awal lah, setelah kita menang lawan Korea, dari masanya Uzbekistan lah. Ya Uzbekistan, terus lawan Irak, terus lawan Qatar. Dan tiga-tiganya VAR-nya siapa? Puudon, si Thailand ini. Nah, gimana my bro, my sis, everyone, every time ya. Bisa mungkin kalian mungkin bisa membahas melihat hal ini mungkin ya, pasti bisa menelaah ini, pasti bisa menilai pertandingan, pasti bisa. Kenapa tertutup? Alasannya keamanan. Kenapa tidak di stadion gede atau stadion kecil yang kapasitasnya mungkin hanya 10.000 penonton lah ya. Mungkin penonton Guinea juga datang, timnas juga datang buat meramaikan, buat penyemangat anak-anak. Kenapa hanya di tempat latihan, mainnya tempat latihan, ya otomatis tidak ada VAR. Kenapa tidak ada VAR? Ini penting, tapi kenapa tidak ada VAR? Dilihat dulu, apa gunanya VAR? Apa fungsinya VAR di pertandingan era modern ini? Hanya pengamatan wasit doang. Apa gunanya VAR? Itu aja. Ya, itu aja. Mimpi pemain-pemain kita akhirnya buyar, sirna gara-gara wasit. Jadi Indonesia musuhnya adalah wasit dan Puudon. Si wasit Thailand ini. Tambah lagi wasit Cina yang tuh lawan Uzbekistan ya. Jadi itu aja dulu bro ya. Ya mungkin kita gagal tapi kita kalah terhormat, kalahnya dengan wasit. Walaupun peringkat orang jauh tapi kita tidak takut ya. Moga-moga dalam beberapa tahun ke depan Indonesia bisa 100 besar ya. Hingga pemain-pemain kita bisa main di Premier League. Itu aja dulu ya. Makasih ya udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun my friend, my bro menyaksikan tayang ini. Adios amigos, salam satu aspal dan bravo timnas Indonesia.